Halo teman-teman, tahukah Anda bahwa pemeriksaan pajak itu ada dasar hukumnya? Ada hukum yang mengatur tata cara pemeriksaan pajak. Dan pemeriksaan pajak itu ada yang namanya batas waktu pemeriksaan pajak. Nah, selama ini oknum-oknum DJP seringkali melanggar hukum, melanggar batas waktu pemeriksaan pajak. Dan baru-baru ini ada informasi bahwa mereka lebih bangga lagi bahwa mereka telah melanggar hukum, telah melanggar batas waktu pemeriksaan pajak karena menurut mereka tidak ada sanksinya. Bagaimana ceritanya teman-teman? Di negara hukum, orang boleh melanggar hukum dan bangga lagi dia melanggar hukum. Coba gua kasih teman-teman beritanya teman-temannya. Ini ngeri-ngeri sedap ini ya. Di negeri Konoha itu everything is possible teman-temannya, nothing is impossible ya. Orang kok bisa bangga mengatakan dia melanggar hukum. Bangga kami melanggar hukum katanya. Luar biasa ya. Gila ini oknum-oknum DJP ini ya. Ini dari dttc.co.id ya. Portal berita pajak yang paling rajin teman-teman ya. PMK 15 2025. DJP mengklaim pemeriksaan pajak lewat batas waktu bukan dasar untuk membatalkan SKP, teman-teman ya. Dari Muhammad Wildan. Ini nih, siapa ini? Pak Andri Puspo Herianto. Siapa ini dia? Ya, orang-orang internal DJP lah ya, orang kantor pusat lah ya. Intinya seperti itu. Nah, jadi intinya eh, permohonan penghentian atas pemeriksaan yang melewati jangka waktu pemeriksaan. Ini sudah diputus ke Mahkamah Agung ya, sudah ke PK ke Mahkamah Agung ya. Pemeriksaan yang melampaui jangka waktu tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menghentikan pemeriksaan dan atau pembatalan SKP sepanjang SKP diterbitkan masih dalam jangka waktu penerbitan selama 5 tahun. SKP dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak oleh DJP jika surat ketetapan pemeriksaan pajak dari hasil pemeriksaan dilaksanakan tanpa menyampaikan SPHP atau pembahasan akhir pemeriksaan pajak. Jadi menurut orang pajak ini, si oknum ini ya, hanya ada 2 hal yang dapat menghentikan, dapat membatalkan SKP, yaitu, tidak ada SPHP atau tidak ada pembahasan akhir. Tujuan utama pengaturan jangka waktu adalah alat monitoring dan kontrol manajemen sehingga dapat mengukur kinerja pemeriksaan pajak dan kegiatan pemeriksaan pajak. Jadi menurut dia, jangka waktu itu adalah untuk monitor dan kontrol manajemen, bukan hukum katanya. Sedangkan yang menjadi dasar dia adalah SE. SE itu bukan dasar hukum. Di PMK dan undang-undang dengan tegas menyatakan ya bahwa pemeriksaan pajak ada jangka waktunya dan tidak disampaikan bahwa jangka waktu ini adalah sehubungan dengan alat monitoring dan kontrol manajemen. Itu pendapat pribadi si oknum berdasarkan SE. SE itu bukan dasar hukum, teman-teman ya. Nah, dan dengan bangganya si oknum pajak ini bilang eh boleh melanggar hukum ya. Gila ya, bangga dia, boleh melanggar hukum dia bilang. DJP berpandangan pengaturan jangka waktu pemeriksaan pajak sesungguhnya hanyalah berfungsi sebagai alat monitoring dan kontrol manajemen. Pertanyaan gua, di undang-undang apa ngomong begitu? Di PMK apa ngomong gitu? Jawabannya tidak ada. Sedangkan yang dimaksud hukum di negara hukum adalah undang-undang dan PMK. Jadi ya suka-suka dia aja tuh si oknum pajak itu ya. Dengan demikian, pemeriksaan pajak yang melampaui jangka waktu tidak bisa menjadi dasar penghentian pemeriksaan atau pembatalan SKP. Hal ini diperkuat oleh putusan PK pada Mahkamah Agung katanya. MK sudah menerbitkan putusan PK yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sesuai aturan yang berlaku, masalah ini seharusnya tidak perlu lagi dilakukan gugatan karena MA sudah memutus. Sekarang pertanyaan gua gini, Mahkamah Agung sudah mengatakan bahwa pejabat tidak boleh melakukan PK ataupun banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Apakah DJP mau ikutin? DJP tidak mau ikutin. DJP tetap aja PK kalau dia kalah di pengadilan pajak, ya kan? Nah, jadi nggak usah ngomong, nggak usah ngajarin rakyat. Lu aja tidak peduli kok dengan putusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi ya. DJP tidak peduli dengan putusan Mahkamah Agung ataupun putusan Mahkamah Konstitusi. Nggak peduli dia. Dia hantam aja terus rakyat kita sendiri ya. Nggak peduli. Jadi teman-teman yang baca berita ini nggak usah takut teman-temannya, hajar aja terus ya. Dia aja nggak peduli dengan hukum kok. Hukum dia langgar suka-suka hati dia, ya. Kepala Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan Ditjen Pajak Bapak Andri Puspo Herianto, pantes ya, bukan orang hukum kayaknya ya. Mudah-mudahan gue tidak salah ya. Dalam webinar oleh P3 KPI. Sesuai putusan PK, SKP dari pemeriksaan yang melewati jangka waktu tidak dibatalkan sepanjang SKP itu terbit masih dalam jangka waktu 5 tahun.
Satu-satunya hal yang membatalkan ada secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak adalah bila SKP dimaksud merupakan hasil dari pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP atau tanpa ada pembahasan akhir. Pengaturan terkait dengan jangka waktu pemeriksaan beserta perpanjangan adalah alat monitoring untuk mengukur kinerja pemeriksaan dan kegiatan pemeriksaan. Kami sudah menyusun semacam indeks kinerja yang memberikan reward atau penghargaan kepada pemeriksa yang bisa menyelesaikan pemeriksaan sebelum jangka waktu tersebut, katanya. Ini tidak ada di PMK, ini tidak ada di undang-undang. Ini hanya ada di dokumen yang kita tidak tahu dasar hukumnya dan itu bukan dasar hukum. Ya terserah lu di internal lu mau bikin ini kinerja kayak apa, kita terserah. Tetapi di negara hukum, hukum tidak boleh dilanggar. Tetapi oknum pajak ini dengan bangganya mengatakan, kami tidak masalah dengan hukum. Buktinya sudah menang di MA. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Nanti di pengadilan akhirat, nggak ada ya banding-bandingan seperti itu ya. Sebagai informasi, jangka waktu pemeriksaan pajak telah diatur di pasal 6 PMK 15 ya. Jangka waktu pemeriksaan terdiri dari jangka waktu pengujian serta jangka waktu pembahasan akhir dan pelaporan. Jangka waktu pengujian dalam pemeriksaan lengkap itu 5 bulan, pengujian pemeriksaan terfokus itu adalah 3 bulan, pengujian jangka waktu spesifik adalah 1 bulan. Adapun jangka waktu pembahasan akhir dan pelaporan dalam pemeriksaan lengkap, terfokus dan spesifik adalah selama 30 hari terhitung sejak tanggal SPHP disampaikan. Jadi SPHP disampaikan maksimal 30 hari kemudian harus sudah ada pelaporan ya. Harus sudah ada pembahasan akhir dan sudah ada laporannya gitu ya. Hingga tanggal laporan hasil pemeriksaan LHP. Jadi SPHP diberikan kepada WP sampai LHP selesai 30 hari. Khusus untuk pemeriksaan spesifik atas data konkret, jangka waktu pengujian dipangkas 10 hari kerja. Jangka waktu pembahasan akhir dan pelaporan 10 hari kerja ya. Oke, ada komentar nggak di sini? Oh, nggak ada orang komentar ya. Nggak ada yang komentar di sini ya. Jadi bangga banget si oknum-oknum DJP ini ya. Dengan dia menang di MA, dia bilang, waduh, masyarakat tuh bodoh semua ya. Anda semua tidak boleh mempermasalahkan jangka waktu pemeriksaan. Padahal Indonesia adalah negara hukum. Dimanapun di dunia ini, negara hukum tidak boleh melanggar hukum. Ya, tidak ada di negara hukum, hukum itu boleh dilanggar itu nggak ada. Kecuali di negeri Konoha. Di negeri Konoha, hukum boleh dilanggar. Udahlah boleh dilanggar, bangga si oknumnya melanggar hukumnya, bangga banget dia melanggar hukumnya. Gila juga ini orang ya. Jadi teman-teman, di PMK 15 tahun 2025 maupun PMK-PMK lain maupun di undang-undang manapun di Indonesia ini, hukum sudah diatur dengan jelas. Yang ini adalah wajib seperti ini adalah wajib seperti ini, oke? Dan tidak ada undang-undang atau PMK mengatakan bahwa pasal ini boleh dilanggar, tidak ada. Si oknum yang bilang itu ya, si oknum yang bilang itu. Si oknum mengatakan, kami boleh melanggar. Karena kalau kami langgar, tidak ada sanksi di undang-undang. Ini adalah urusan internal kami katanya. Padahal di undang-undang nggak ngomong gitu. Di undang-undang dan di PMK tidak mengatakan bahwa pasal ini dimaksudkan untuk monitoring internal. Tidak ada. Itu adalah aturan internal mereka untuk mengakali undang-undang, mengakali PMK, membodoh-bodohi kita semua seolah-olah mereka boleh melanggar hukum. Sementara kita nih wajib pajak dikasih waktu 5 hari, kalau lu nggak pakai 5 hari, lu diperas, lu dirampok oleh si oknum-oknum pajak ini ya. Memang gila dunia Konoha ini ya. Sulit teman-teman ya. Tetapi sesulit apapun kita harus tetap percaya pada mekanisme hukum yang berlaku. Kalau lu nggak percaya pada hukum, lu percaya sama siapa teman-teman? Lu mau main pukul-pukulan di tengah jalan? Nggak boleh teman-teman ya. Jadi walaupun si oknum ini tetap sudah bangga dia bisa melanggar hukum dan sudah menang di MA, kita warga negara tidak boleh putus asa. Kita harus tetap melakukan upaya hukum, ya, upaya hukum ke pengadilan apabila ada pelanggaran jangka waktu pemeriksaan. Dan gua juga sedih ya, di DTC sebagai sebuah lembaga independen. Mesti independen ya? Apakah DTC independen? Coba teman-teman berkomentar ya. Apakah DTC independen? DTC sebagai lembaga independen dan dia juga konsultan pajak ya. DTC juga ada seorang konsultan pajak. DTC juga adalah kuasa hukum di pengadilan pajak dan sering berarti di pengadilannya. DTC seharusnya memberikan opini. Opini hukumnya bagaimana? Sama seperti Tempo ya. Tempo bikin opini, Kompas bikin opini, Metro TV bikin opini. Semua lembaga pers itu bikin opini. Menurut internal mereka bagaimana? Oke, apakah boleh di negara hukum pejabat melanggar hukum? Boleh nggak? Coba di DTC. Ya, seharusnya di DTC membuat opini.
Bagaimana pendapat dari redaksi, pendapat dari, majalah berita yang namanya DTTC News ini. Bagaimana pendapat Anda? Boleh nggak pejabat melanggar hukum di negara hukum? Kalau boleh, apa pendapatnya? Kalau tidak boleh, apa pendapatnya? Begitu dong, biar fair ya, biar fair negara ini. Jangan cuma sepihak doang, dia bilang boleh melanggar hukum, selesai beritanya. Lah kami gimana pendapat warga negara, lu muat apa tidak di news DTTC? Wah, gimana sih DTTC ini ya? Mohon maaf ya Pak DTTC ya. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.